Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini berangkat dari ilmu tauhid. Itu dikenal juga dengan ilmu akidah, disebut juga dengan ilmu usuluddin. Dalam beberapa istilah lain juga dengan menyebut ilmu kalam. Disebut dengan ilmu akidah karena memang pembahasan temanya terkait dengan transaksi antara seorang hamba dengan Allah. Jadi akidah itu dari kata 3 huruf ain, qaf dan dal. Bahasa kitanya akad. Akad itu adalah komitmen antara para pihak. Nah, oleh karena seorang hamba, seorang makhluk itu memiliki komitmen yang harus dijaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Khalik, maka pembahasannya ada pada akidah. Dan tentu kita ingat ketika Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala, ini akidah. Disebut dengan usuluddin karena bangunan agama ini ada beragam bagian. Karena akidah ini merupakan pokok yang menjadi landasan dalam beragama, maka dia disebut dengan usuluddin, pokok dalam beragama. Pembahasannya bukan tentang ibadah, maksud saya bukan tentang ritual dan kaifiat ibadah, tetapi justru yang menjadi landasan orang beribadah, disebut dengan usul. Disebut juga dengan ilmu tauhid karena objektif dan hasil akhir, goal ending daripada ilmu ini adalah mengesahkan Allah. Jadi ketika membahas tentang Allah, sifat Allah, asma Allah, af'alnya Allah, maka endingnya bukan hanya pada pembahasan, hafalan, pembagian, tetapi pada mentauhidkan Allah. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang tauhid, konsep tauhid. Yang pertama, selama ini ketika seseorang membahas tentang ilmu tauhid itu seringkali dihafal. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar ada yang disebut dengan sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil? Hafal nggak, Bu? Enggak hafal. Bapak ada yang hafal? Nah, jadi kalau dulu di kampung-kampung itu sebelum qomat disuarakan, Bilal itu kemudian sambil nunggu orang jamaah wujud. Nah, hafal tuh, hafal kan? Jangan-jangan hafal tapi nggak tahu namanya. Nah, jadi selama ini ilmu akidah itu dibagi dan dihafal dan dibagi. Dan bukan hanya sekedar itu, pada akhirnya diperdebatkan. Dalam hasanah ilmu ini kita mengenal paling tidak ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah dengan pendekatan tadi, sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Tapi pandangan yang ini kemudian dikritik oleh kelompok yang lain. Nah, pembagian itu kan nggak dicontohin oleh Nabi, nggak ada itu. Terus gimana yang benar? Yang benar ada satu namanya rububiyah, yang satu namanya uluhiyah, yang satu namanya asma wa sifat. Jadi ada 2 pendekatan sekarang, ada 2 metodologi. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin lebih familiar yang kedua kali ya.
Ya. Nah, kelompok kedua ini mengkritik bahwa pendekatan yang pertama, pembagian yang pertama itu tidak pernah dibuat oleh Nabi. Di saat yang sama dia lupa bahwa pembagian yang tiga itu juga tidak dibuat oleh Nabi. Sehingga diperdebatkan mana yang betul, begitu kan? Nah, saya ingin mengambil konklusi mudahnya aja bahwa sesungguhnya kedua pendekatan itu dihadirkan oleh para ulama untuk memudahkan orang untuk memahami Allah. Dan kedua-duanya memiliki tujuan yang sama. Untuk apa? Untuk mensucikan Allah. Nah, sehingga di antara perdebatan yang sering disampaikan itu soal, misalkan yang paling sering dibahas, yadullahi fauqal jamaah atau yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu berada di atas jamaah. Pertanyaan selanjutnya adalah tangannya Allah tuh gimana? Ya kan? Itu berdebat lagi pang. Pendekatan yang pertama ngambil kesempatan ketika tema-tema yang sebegini itu pokoknya kita imani saja. Sehingga ada ungkapan bagi pendekatan yang pertama ini adalah bahrun amikun. Pembahasan terkait dengan tema ini adalah merupakan samudra yang luas dan dalam. Bagaimana bentuknya enggak tahu. Al-imanu bihi wajib, mengimaninya sebuah kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, dan enggak boleh bertanya. Jadi soal tangan Allah, kemudian kursinya Allah, singgahsananya Allah, sudah pokoknya iman saja, kata kelompok pertama. Cuma kan tidak semua umat Nabi itu ketika dikasih tahu langsung sami'na wa ata'na. Dia bertanya, kalau Allah mengatakan tangan, itu tangannya kayak apa? Kalau kemudian Allah itu punya kursi, ayatnya ayat kursi, kursinya Allah itu seperti apa? Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ini kan tema akidah ini. Kalau maha mendengar berarti memiliki alat pendengaran. Alat pendengarannya itu seperti apa? Kalau manusia alat pendengarannya namanya, kalau melihat itu pasti punya alat penglihatan. Kalau manusia namanya, lah apakah Allah itu punya mata? Apakah Allah itu punya telinga? Kalau begitu telinganya Allah seperti apa dan matanya Allah seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak begini oleh kelompok pertama gak diakomodir. Pokoknya pembahasan soal itu tuh gak mungkin selesai. Kalau kita dikasih tahu bahwa ya, Allah tuh punya kursi, Allah beristiwa, ya sudah iman saja. Al-imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Tapi kan umat Nabi itu enggak ada yang dia bertanya. Nah, oleh karena itu kelompok kedua punya pendekatan. Sama lah Bu ya, kita ini punya anak 3. Ini perangainya beda-beda. Anak pertama tuh kalau udah dikasih tahu ya aja pokoknya. Beda dengan anak ketiga. Anak ketiga dikasih tahu tuh nanya, "Ma, kenapa begitu? Emang gak boleh kayak gitu, Ma? Mana ya terus?" Nah, kelompok kedua mencoba mengakomodir. Kenapa diakomodir? Karena orang yang bertanya-tanya begini kalau tidak dikasih penjelasan, nanti jangan-jangan dia punya imajinasi sendiri. Dan kalau tidak diarahkan nanti malah salah dan sesat. Maka kelompok kedua bikin pendekatan. Misalkan yadullahi ma'al jamaah itu tidak diartikan tangan, letterlek. Oh, itu artinya kebersamaan, artinya kudroh, kekuasaan. Begitu. Jadi, maka kemudian ada istilah takwil. Kalau yang pertama tadi enggak. Ya pokoknya mata, pokoknya tangan, pokoknya kursi, bagaimana kursinya Allah, ya pokoknya iman saja. Gitu. Nah, jadi tema akidah itu seringkali
dibagi, seringkali dihafalin, dan seringkali diskusinya. Dan seringkali diskusinya itu tidak berada di dalam nuansa iklim diskusi yang benar. Maksud saya begini, ada ustadz punya pandangan membahas tentang masalah dengan pendekatan pertama, nyenggol-nyenggol pendekatan yang kedua, jamaahnya lapor, ustadz kemarin ustadz diomongin sama itu. Akhirnya di media, di YouTube saling serang, seolah-olah jamaahnya kemudian jadi supporter Nurai. Semakin semangat ustadznya digituin, sehingga ustadz ini menyerang ustadz yang sana. Karena dia diserang, maka dia membalas dengan serangan yang lebih dahsyat. Problemnya ustadz ini nggak pernah ketemu. Ya, akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi ya umat ini. Nah, sehingga pengennya cobalah ketemu. Ya, kalau ketemu nanti kan bisa saling. Nah, dalam konteks pagi hari ini saya ingin supaya cara kita memahami akidah itu bukan hanya pada hafalan-hafalan tadi, wujud qidam baqa untuk sifat wajibnya, kemudian jaiznya ada 20 juga, mustahilnya juga. Bukan hanya sekedar dalil tentang rububiyah, tentang uluhiyah dan juga asma wa sifat, tidak. Tapi kita ingin supaya ending daripada mempelajari tauhid itu adalah untuk ini. Saya ingin kisah Pak, dulu ketika kami belajar, ada salah seorang kawan itu dari Kosovo. Kosovo itu kan keras ya. Ketika guru kami itu membahas tentang tadi ya, pembagian-pembagian akidah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, macam-macam, ada Athariyah. Tiba-tiba dia angkat tangan dan bertanya, Ustaz, kalau seandainya ada seorang umat Nabi, dia ini tidak pernah hafal apa itu wujud qidam baqa, tidak pernah tahu ada pembagian sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, dan gak tahu apa itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, gak tahu pokoknya itu ya akidah yang seperti apa. Tapi kalau seandainya umat Nabi itu kalau berdoa hanya kepada Allah, kalau sujud beribadah ditujukan bersih kepada Allah dan tidak melakukan ketawakalan kecuali ketawakalan kepada Allah, kira-kira pengibadahannya orang ini diterima apa tidak? Diterima nggak Pak? Dia nggak tahu tadi semuanya soal pembagian-pembagian akidah itu nggak tahu dia. Nah, maka yang perlu kita fokus adalah implementasi daripada ketauhidan itu apa? Yang pertama menjaga kesyirikan, karena ini syirik yang bikin rusak iman itu syirik. Dan ketika syiriknya itu bersih, diharapkannya imannya kokoh. Sehingga kalau imannya kokoh, maka pengibadahnya seseorang itu berada pada kesempurnaan. Bu pernah nggak kalau anak lagi mau ujian kemudian sholat tahajud? Pernah? Kalau anak nggak ujian tahajud nggak? Suami pulang dari kerja cerita, mah saya tadi dipanggil sama Pak Direktur. Oh alhamdulillah, ada apa Pak? Papa dinominasikan, mau di apa istilahnya? Dipromosikan. Ketika habis maghrib dapat cerita dari suami kayak begitu, nanti malam bangun tahajud nggak? Hah? Bangun tahajud nggak? Well, kemarin enggak kan? Kesempurnaan ubudiyah. Maksud saya begini, bahwa kita harus belajar tentang tauhid, pembagian, hafalan, definisi iya. Tapi kalau pada akhirnya cara kita beribadah kepada Allah dengan cara anak kecil
yang merayu kepada ibunya kalau lagi dia pengen, maka nampaknya belum sampai tujuan belajar tauhid itu. Makanya saya sering membuat gambaran, Bu. Ahli ibadah itu serajin-rajinnya ahli ibadah masih kalah dengan orang yang berilmu. Karena ahli ibadah itu seringkali ego. Kita ini kalau rajin puasa Senin, Kamis, kemudian tahajud, sedekah, itu sok-sok di balik tahajud kita itu kita punya keinginan. Di balik sholat duha itu kita punya keinginan. Di balik sedekah itu kita punya keakuan. Kan khawatir kalau rajin duha tapi nggak kaya-kaya. Khawatir sudah rajin duhanya, nggak pernah tinggal tahajudnya, sedekahnya juga nggak pernah tinggal, tapi karir suami gitu-gitu aja. Khawatir. Kalau udah kayak begitu, kira-kira masih rajin duha nggak? Tuh. Itu maksud kesempurnaan ubudiyah itu. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, maka saya bukan berarti tidak ingin mengajak belajar tauhid, tidak. Yang kita inginkan adalah tauhid yang kita pelajari, yang telah disampaikan oleh para ulama di masa lalu, itu menghasilkan sifat dan kepribadian yang memang kalau kita baca dalam Al-Quran, inna sholati, itulah inna sholati wa mamati. Ini tuh kita ngamalin ayat 1 aja ini susah. Sebagian kita ini ada yang mempertanyakan, ayah saya itu dulu anak tertua, gara-gara saya ini bantu kerja orang tua tuh gak sempat belajar, sehingga gara-gara saya kerja bantu orang tua, adik-adik saya semuanya kuliah, ya kan? Nah, kok sekarang adik-adik saya yang kuliah dan kemudian sukses itu kok lupa sama saya? Pernah nggak punya pikiran kayak gitu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada lagi yang punya pikiran, orang tua saya itu punya anak 7, yang sekolah sampai habis itu saya, tapi justru yang paling kaya adik saya yang SMP nggak lulus. Pernah punya pikiran kayak gitu? Bener nggak pernah? Iya kan? Adik kita yang dulu paling nakal, yang sekolahnya nggak selesai, malah sekarang kaya raya. Itu kan cuman inna sholati wa nusuki. Ini di kota Bekasi, saya ada kenal 4 orang kakak beradik. Yang satu tuh makannya ngaco, yang satu lagi ngerokoknya nggak berhenti, yang satu lagi pola hidupnya nggak sehat. Yang satu itu makannya dijaga, olahraganya rajin, gak ngerokok, gak begadang. Tapi justru yang satu ini yang kena jantung. Saya bukan ngajak bapak-bapak ngerokok, begadang, makan gak jelas, enggak loh ya, jangan salah paham. Tapi siapa itu? Siapa itu dibalik semuanya itu siapa? Inna sholati suki wa mahyaya rabbil alamin. Ya, memang kita dikasih ilmu untuk membentuk kesehatan itu, pola hidupnya harus bagaimana, makannya harus gimana, pola pikirnya harus gimana, iya. Tapi pada akhirnya bukan itu yang menentukan semuanya, tetapi
Artinya efeknya kalau kita ini cuma mendiskusikan ketauhidan, memperdebatkan ilmu ketauhidan, sementara penghayatan yang nggak ada, kan nggak bisa menyempurnakan pengibadahan kita. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya mengambil ibrah daripada jin. Karena salah satu di antara ciri hamba yang baik itu adalah lebih banyak dengernya daripada ngomongnya. Dan jin, sebagaimana yang Allah sebutkan di awal surah jin itu, dulu ketika Nabi Muhammad SAW dalam satu perjalanan menuju ke kampung Bani Kunaiko, untuk sampai ke kampung Bani Kunaiko itu Nabi melewati lembah. Dan pada saat melewati lembah itulah kemudian Nabi baca Quran. Jadi ada historinya, kalau seandainya kita mungkin gelap-gelap kemudian baca-baca, itu ada historinya. Nabi ketika melewati lembah menuju pasar Kunaiko membaca Quran. Ada riwayat yang mengatakan Nabi itu membaca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ada riwayat yang mengatakan Nabi itu membaca surah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu surah yang indah. Ini biasanya ada pengantin baru itu maharnya surah Ar-Rahman. Tapi menurut hemat saya perlu direview. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW baca surah Ar-Rahman sambil jalan itu, ternyata diam-diam ada jin yang dengar bacaannya Nabi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Perkataan nafar dalam bahasa Arab itu bilangannya antara 3 sampai 9. Berapa jumlahnya ya nggak tahu, pokoknya ya kalau nggak 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kalau bid'ah itu 3 sampai 10. 3 sampai 10. Kalau naif itu 1 sampai 3. Jadi kalau orang ingin bilang sebetulnya 2, tapi saya pengen orang nggak tahu kalau itu 2, saya bilang naif aja. Nah begitu. Nah dalam Al-Quran ada banyak tuh. Nah ini disebut al-nafar. Lah ini ketika Nabi membaca surah sambil perjalanan menuju kampung Bani Kunaiko di lembah itu, nafarun minal jin itu dengerin bacaan Nabi. Jadi maksud saya tadi kalau ada mempelai laki-laki membaca surah Ar-Rahman, khawatirnya justru jin nanti yang dengerin. Nah, ketika mendengar jin itu mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Katanya Quran itu menakjubkan. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu, kita harus punya waktu dengan Quran. Kalau seandainya kita tidak memiliki kesediaan dan kesempatan untuk membaca Quran, harus dipaksa agar punya waktu untuk dengerin. Karena denger itu lebih ringan daripada baca. Apalagi kalau seandainya terlambat belajar ngajinya. Belajarnya ketika sudah umurnya tidak muda lagi, ya itu lebih berat lagi. Kalau sudah berat, maka biasanya Quran itu dibuka, diteruskan atau ditutup aja. Nah oleh karena itu harus punya waktu untuk dengerin. Karena denger itu lebih mudah dari baca. Kalau kita simpulkan, kalau orang sudah tidak punya kenyamanan untuk dengerin Quran, udah nggak punya waktu untuk dengerin Quran, kira-kira punya waktu untuk baca apa enggak? Kita ngakunya hambanya Tuhan dan Quran itu firmannya Tuhan, tapi malah kita nggak baca. Terus dengan cara apa kita membuktikan bahwa kita ini hambanya Tuhan? Ibu kalau dikasih hadiah sama bapak kan sering dipegang hadiahnya. Karena kenapa? Senang kan? Senang. Lah ini firmannya Allah.
Jadi ya wajar kalau kemudian kita ini sering-sering bermesraan dengan firman-Nya Allah. Kenapa? Karena kita mengklaim kita sayang sama Allah. Yahdi ilar rusdi, gara-gara sekumpulan jin dengerin Quran dan kemudian muncul ketakjuban itu, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada jin. Sehingga kalau kita mendengar ada jin Islam itu ya ini bagaimana keislaman jin, nggak usah terlalu dalam, kita tahu dunianya lain. Kita sibuk aja mengislami diri, mengislamkan diri kita sendiri, mengimankan diri kita kepada Allah, itu dunia kita. Nah, ketika Allah kasih hidayah, fa'aman nabi, maka kemudian jin itu beriman. Sebagai endingnya, walan nusyrika bi rabbina ahada. Sehingga saya ingin membuat kesimpulan di bawah itu, kunci hidayah itu pinter dengerin. Siapa yang omongannya itu lebih dominan daripada telinganya, sulit dapat hidayah. Ya, jadi kalau yang banyak ngomong itu sebetulnya ancamannya berat, Pak. Yang banyak ngomong itu ancamannya berat. Kalau orang banyak denger itu enak dia. Sambil ngantuk-ngantuk pun ya nggak masalah kalau dengerin. Tapi kalau ngomong kan nggak bisa kalau ngantuk. Udah kayak begitu, peluang salahnya gede kalau orang ngomong. Kalau orang diem apa salahnya? Nggak ada salahnya. Nah, maka ketentuannya Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dengan demikian maka cara kita mengelola lisan itu sungguhnya ekspresi ketauhidan. Kenapa? Karena Allah mengkorelasikan keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan cara kita berlisan. Barang siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, ngomongnya yang baik. Kalau nggak bisa, diem. Jadi yang paling aman itu diem. Karena untuk ngomong yang berkualitas itu perlu mikir. Dan bukan hanya sekedar perlu mikir, tapi juga perlu memastikan supaya omongan kita ini pas. Karena tidak semua omongan yang benar itu pas. Saya ingin ngasih kisah. Nabi Muhammad itu punya sepupu namanya Durrah. Durrah itu anaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu saudaranya Abdullah, anaknya Pak Abdul Muthalib. Durrah ini perempuan, Bu. Ketika Durrah ini hijrah ke Madinah, dia kan jadi orang muhajirin. Ketika nyampe di Madinah, Durrah ini kemudian digosipin oleh sesama golongan perempuan. Jadi Pak final, ternyata sifat gosip itu bukan hanya di wanita sekarang, Pak. Di zaman Nabi itu gitu. Ya, perempuan tuh kalau udah ketemu perempuan ngapain, Bu? Nah, ya, jawab sendiri lah. Aku ya. Sampai Durrah ini diledek, dibully kayak begini. Lan yughni angki islamuki. Keislaman kamu tuh nggak ada gunanya. Kenapa? Bapakmu kan. Nah, siapa bapaknya tadi namanya? Abu Lahab. Dan kejahatan Abu Lahab itu bukan hanya hasil penilaian orang, Pak, tapi Allah nilai langsung melalui tabat yada. Kalau penilaian orang tuh nggak usah terlalu dihiraukan, Pak. Karena penilaian kita itu berubah. Atau kalau kita nilai seseorang, mungkin menurut kita orang ini bagus, menurut orang lain belum tentu dia bagus. Kalau seandainya kita udah bersepakat berdua bahwa orang ini bagus, belum tentu suatu saat itu nanti bagus. Berubah. Imma kita yang berubah atau orang itu yang berubah. Sekarang tahun berapa, Bu? 2024. 5 tahun yang lalu tahun berapa, Bu? 2019. Bapak-bapak, ada orang yang tahun 2019 Bapak nilai baik. Sekarang masih Bapak nilai baik enggak? Loh. Berubah kan? Berubah kan? Tapi jangan diteruskan ya, jangan diteruskan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah nilai seseorang bahwa orang itu buruk-buruk beneran. Contohnya siapa? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab.
Tapi walau bagaimanapun karena Abu Lahab itu adalah bapaknya, Durrah itu sedih. Sedih. Ya walau bagaimanapun memang ya saya ini kan dari rahim dia. Maka Durrah ini ngadu sama Nabi bahwa saya ini dibully, saya ini sering diledekin sama teman-teman. Mendengar itu kemudian Nabi keluar rumah, di tengah para sahabat itu mengatakan, "Loh, kok bisa-bisanya ada orang yang nyakiti saudara saya?" Ya sudahlah, bapaknya bawa bapaknya nakalnya sudah, tapi kan anaknya baik sekarang. Ya kan gitu kan. Sejak saat itu jamaah sahabiyah itu kalau lagi sholat tidak pernah membaca surah Tabbat kalau seandainya Durrah ini menjadi makmumnya. Lihat. Jadi tidak semua yang benar itu tepat. Kan tidak ada larangan baca surah Tabbat kan? Enggak mungkin ada larangan. Tapi sahabat karena ingin memastikan supaya tidak ada orang yang tersakiti, enggak baca Tabbat dia. Ya kan kalau di zaman sahabah dulu termasuk juga di Arab sampai sekarang itu biasa ada musola-musola yang khusus perempuan. Jadi jamaahnya semuanya perempuan, imamnya juga perempuan. Ya, jangankan kalau dulu di kampung saya sampai sekarang masih ada langgar itu yang memang langgar khusus perempuan, khusus wanita. Nah jadi sejak saat Nabi keluar dan ngomong, kok bisa-bisanya ada yang nyakitin keluarga saya, menggores perasaan keluarga saya. Sejak saat itu sahabiyah memutuskan tidak membaca surah Tabbat pada saat Durrahnya ini ada di musola. Ini artinya Bu, kalau kita ini sebisa mungkin tidak melakukan perbuatan yang mubah sekalipun, kalau seandainya kemubahan yang kita lakukan itu bikin orang lain gak nyaman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan ini dulu yang dituru oleh para penyebar agama Islam yang ada di mana yang sotonya soto kerbau itu. Jepara ya. Jepara Demak. Di zaman dahulu itu kan di sana kan orang meyakini bahwa sapi itu Hindu kan? Nah, sebagai bagian dari cara menghormati orang yang masih meyakini Hindu, maka kalau bikin soto itu nggak pakai sapi, tetapi pakai. Nah, jadi ada dalilnya berarti. Makanya bapak kalau suka jengkol itu, ya harus consider dengan kanan kirinya. Ya. Iya kan, walaupun itu kesenangan dan boleh itu dimakan, tapi kalau seandainya bikin orang nggak nyaman harus ditinggalin. Persis seperti sahabat nggak mau baca surah Tabbat karena takut menyakiti. Oke. Nah, ini pernah saya sampaikan ketika pengajian duhur, tapi ini audionya berbeda, saya sampaikan lagi. Kecuali Buya Hefina udah pernah dengar. Jadi target dan ending akhir daripada ketauhidan itu ikhlas bawah tuh. Ikhlas itu apa Pak? Hah? Tidak mungkin. Tidak hanya mengharap ridha Allah. Ikhlas. Dapat hadiah. Disiapin ke hadiahnya? Uya Anwar yang nyiapin itu ya. Uya Anwar yang nyiapin. Ini ceritanya saya kasih simpel aja. Dulu ada salah seorang imam di Masjid Quba. Sudah pada kesana kan? Masjid Quba. Sudah kan? Kalau kita lagi umroh biasanya kan selalu dibawa ke Quba. Kalau yang belum mudah-mudahan segera berangkat bersama orang-orang tersayang.
Jangan sendiri aja Pak kalau umroh. Ibu juga jangan mau kalau suami umroh sendirian. Orang berumah tangga bareng giliran umroh kok sendiri-sendiri, ya gak? Kalau belum cukup ya tabung nanti berangkat bareng. Karena tersiksa kalau berangkat sendiri itu. Berangkat ke masjid turun dari hotel, kalau berpasangan kan gandengan menuju masjid. Nah, kalau sendiri, nah, ibu, kalau bapaknya berangkat sendiri siapa yang digandeng nanti? Nah, makanya itu saya tuh kalau bimbing itu sering nggak enaknya, karena jamaah gandengan saya gandeng siapa? Dan ternyata istri saya lebih pintar. Kalau mau ngajak saya umroh, papa nggak boleh bimbing. Sebab nanti kalau papa bimbing, papa sibuk sama jamaah. Jadi akhirnya kalau umroh minta berdua aja, nggak mau bimbingan kan. Ini imam setiap kali baca surah di dalam rakaat itu yang dibaca surah Qul. Ini saya artikannya aja ya. Ini hadisnya di bawah. Setiap kali rakaat yang dibaca kulhu. Jadi selepas Al-Fatihah baca kulhu, rakaat pertama. Rakaat kedua selepas Al-Fatihah baca kulhu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, imam ini tidak membaca surah lain kecuali memulakan dengan kulhu. Jadi kalau misalkan rakaat pertama itu sabihis, selepas Al-Fatihah baca kulhu kemudian sabihis. Rakaat kedua membaca hal ataka misalkan, maka selepas Al-Fatihah baca kulhu dan kemudian baru baca hal ataka. Sehingga jamaahnya ini heboh. Kenapa heboh? Yang pertama, Nabi nggak pernah ngajarin. Heboh yang kedua, Nabi nggak pernah ngisyaratin. Heboh yang kedua, ini orang tidak pernah mendapat contoh dari Nabi kok ngelakuin imam kayak menjadi imam kayak begini, maka heboh. Sehingga sebagian jamaahnya ketemu kepada sang imam dan kemudian bertanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di baris ke-7. Kurang gede nggak Pak? Ya tapi nggak bisa juga kalau gede. Innaka taftatihu bihadhi surah, katanya. Wahai Tuan Imam, kenapa engkau selalu membaca surah Qul? Ka'annaka la tujzi, seolah-olah salat kita ini, salat yang Anda lakukan itu tidak sah kalau seandainya tidak baca surah Qul. Kalau seandainya Ustadz ingin baca Qul ya Qul aja. Kalau baca surah yang lain ya surah lain aja. Gitu kira-kira. Maka kemudian sang imam ini menjawab, in ahbabtum an uammakum bidzalika fa'altu. Dia mengatakan, kalau seandainya kalian suka saya imami, masih mau saya imami dengan cara saya ngimamin tadi, saya insya Allah akan siap ngimamin terus. Wa in karahtum, tetapi kalau kamu nggak suka, ini jawabannya terjemahnya. Wa in karihtum, tetapi kalau kamu nggak suka, taraktukum, nggak apa-apa aku nggak jadi imam, silahkan cari imam yang lain. Masalahnya jamaah di Masjid Kuba itu galau. Galaunya karena tidak ada imam yang lebih alim daripada imam ini. Mau cari ustadz yang lain nggak ada yang alim, mau tetap sama ustadz ini tapi ngimaminya kok kulhu terus. Ini kan kalau di kita pasti udah macam-macam Pak, heboh. Ustadz paling banter tuh, ini ustadz nggak punya hafalan apa ya, kok kulhu lagi gitu ya. Ustadz kulhu. Kalau kita nggak pernah punya bacaan kayak gini, mungkin orang ini disebut, oh ini mazhab apa nih, ormas apa ini kok kayak gini jamaah. Pasti udah tersebut-sebut kayak begitu. Tapi karena imam tadi itu punya prinsip, maka ya tetap aja dia jadi imam karena nggak ada ustadz yang lain. Sampailah kemudian Nabi itu datang.
Karena Nabi itu diriwayatkan menjadikan Quba sebagai destinasi rutin dikunjungi. Kenapa dikunjungin? Karena Masjid Quba itu masjid pertama yang Nabi dirikan. Makanya kalau ibu itu punya rumah kedua, rumah pertama jangan dijual, karena itu rumah kenangan. Disewain boleh, atau nanti buat anak. Itu rumah kenangan. Nabi juga sama. Ketika Nabi itu datang daripada Mekah sampai ke Quba, untanya duduk. Nabi kemudian bermalam di situ selama 3 malam, mendirikan Masjid Quba, baru meneruskan perjalanan sampai ke Madinah. Masjid Madinah dibikin lagi. Nah, sehingga Nabi itu sering berkunjung ke Quba. Dan sebagai bagian daripada cara Nabi untuk mengapresiasi Quba, maka Nabi mengatakan, siapa man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan bersuci, mutawajjihan ila Quba, menuju Quba, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu ka ajril hajjati wal umrati taman, udah dapat pahala haji dan umrah. Makanya kenapa para rombongan haji umrah itu kalau ke Madinah pasti mampir ke Quba. Nah, sampai Nabi datang, ketika Nabi datang, masyarakat Quba menyampaikannya kepada Nabi, akhbaruhul khabar falamma atahumun nabiyyu, maka tatkala Nabi datang, ya, maka tatkala Nabi datang, akhbaruhul khabar, mereka menceritakan kisah terkait dengan sang imam tersebut kepada Nabi. Nabi kemudian bertanya, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muru bihi ashabuka, apa yang menghalangimu untuk mengikuti, melaksanakan apa yang diusulkan oleh jamaah Quba? Usulannya kalau kulhu ya kulhu aja, kalau surah lain ya surah yang lain aja, nggak usah didobel-dobel. Kok kulhu-kulhu terus? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah, dan kenapa kamu selalu baca surah kulhu ini? Nabi tanya. Nabi itu bijak, nggak seperti guru sekarang, Pak. Guru sekarang itu kalau ngajarin A, muridnya melakukan yang B, marah guru tuh. Lah ini Nabi kan memang nggak pernah ngajarin, nggak pernah nyuntoin, nggak pernah ngisyaratin, tapi muridnya malah ngimamin dengan sesuatu yang tidak pernah diajarin. Tapi Nabi melakukan klarifikasi, bertanya, kenapa kok kayak gitu? Ya kan kalau guru sekarang kan kadang-kadang melarang jamaahnya untuk ngaji di tempat lain. Iya kan, kadang-kadang begitu kan? Padahal ya biarin aja supaya lebih pinter. Dapat dari kita dari tempat yang lain, dapat dari masjid kita dari masjid yang lain, dapat dari sekolah kita dari sekolah yang lain, kan pinter nanti dia. Mendengar pertanyaan dari Nabi, imam tadi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ana uhibbuha. Gak ada alasan, saya cuma suka aja sama kulhu. Sama seperti bapak-bapak kan? Ya Bu ya? Sama ibu-ibu suka kan sama kulhu kan? Suka banget kan? Saya tahu itu rakaat pertama kulhu, rakaat kedua ina. Udah itu andalan kan? Ya tapi ya beda. Kalau sahabat waktu itu baca kulhu, itu bukan berarti gak punya hafalan yang lain. Hafalannya hafal Quran mereka. Tapi kalau ibu-ibu baca kulhu karena gak ada ayat yang lain, itu bedanya. Gak ada surah yang lain. Ya Rasulullah, ana uhibbuha, saya suka sama surah kulhu. Oleh Rasulullah kemudian ditanggapi, dijawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu sama surah kulhu itu memasukkanmu ke dalam surga. Jadi semangat Bu ya. Masuk surga dengan kulhu saja? Enggak begitu. Harus tetap ngapalin anaba, at-takwir harus tetap dihafali walaupun lupa. Kita ini kan kadang-kadang ngapalin anaba, amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. 5 ayat hafal. Berapa hari hafalnya? 5 ayat nih? Seminggu. Alhamdulillah, seminggu 5 hafal 5 ayat. Masuk minggu kedua kita hafalin ayat ke-6, ayat ke-7. 6
6, 7, 8 hafal, 1 sampai 5-nya hilang. Betul kan? Tapi nggak apa-apa, itu dapat pahala. Jadi orang kalau ngapalin Quran tuh jangan fokus hafalannya, tapi seberapa banyak huruf itu udah kita baca, sama aja dapat pahala. Kalau fokus kita pada hafalan, kita berhenti ngafalin nanti. Karena untuk menghafalkan 5 ayat perlu perjuangan seminggu. Giliran masuk ayat 6, 7, 8 yang 1 sampai 5 udah hilang, lupa. Nah, kemudian para ulama melakukan analisa. Kenapa surah Ikhlas, surah Kulhu yang ringkas pendek itu kok disebut sebagai pemasuk ke dalam surga? Yang pertama, karena surah Kulhu mulai dari ayat awal sampai ayat terakhir itu isinya adalah sifat-sifat kemuliaan Allah, sifatur Rahman. Qul huwallahu ahad, Allah sifatnya sifat ahad. Allahus samad, sifatnya sifat as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Karena mulai dari awal sampai akhir terkait dengan sifatur Rahman, maka tema di dalam surah Kulhu itu tidak ada tema lain kecuali tema tentang Allah. Sehingga seolah Allah ingin ngasih pesan, orang yang ikhlas itu tidak babibu, tapi pokoknya semuanya Allah. Seolah Allah ingin ngasih pesan bahwa orang yang ikhlas itu tidak punya tema apapun dalam kehidupan kecuali tema tentang mudah apa susah. Mudah apa susah. Dalam hidup ini tidak punya tema apapun kecuali tema tentang, persis seperti surah Al-Ikhlas, semuanya temanya Allah. Kalau Bapak Ibu baca surah Al-Baqarah itu temanya kan macam-macam. Tema tentang golongan iman, golongan munafik, golongan kafir, hukum jual beli, cerita Bani Israel, cerita tentang sapi disembelih, cerita tentang apa lagi, hukum utang piutang, macam-macam kisahnya. Kalau kita baca surah yang lain temanya juga macam-macam, tapi kalau kita baca surah Kulhu itu temanya nggak ada yang lain kecuali tema tentang Allah. Sehingga Allah ingin ngasih pesan orang ikhlas itu nggak punya tema kehidupan kecuali tema tentang Allah. Lah gimana begitu orang kita sholat duha aja karena pengen kaya? Iya kan? Betul enggak? Ya gimana mau bisa gitu? Orang kita kunjung ke rumah orang aja karena di sebalik itu mau nitipin anak. Ya enggak? Ya enggak Pak? Susah berarti kan? Nah kalau kayak gitu ngapain kemarin berdebat soal tauhid itu kalau ujungnya kayak gini? Nah gitu kira-kira ya. Itu yang pertama, sifatur Rahman. Yang kedua, nama-nama surah dalam Al-Quran itu selalu diambil dari potongan kata di dalam ayat. Kalau Bapak baca surah Al-Baqarah, pasti perkataan Al-Baqarah itu ada di dalam surah. Kalau saya baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surah apa Pak? Ada kan? Inna a'tainakal kautsar. Surah apa? Alhaakumut takatsur liilafi quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ada, tahu semuanya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Surah apa? Oh, ngasal. Belum selesai. Itu surah apa tuh? Surah Al-Ahzab. Nanti di belakang ada tapi masih jauh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat, al-infitar, semuanya ada. Mulai daripada ayat surah pertama sampai terakhir itu semuanya nama-nama diambil dari potongan dari perkataan di dalam surah tersebut, kecuali surah Al-Ikhlas. Coba baca sama-sama.
Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, terus nggak ada kan? Nggak ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada. Silahkanlah cari mana-mana surah, pasti namanya diambil dari potongan, kecuali surah apa? Kenapa demikian? Dan inilah yang bikin orang tadi dimasukkan ke dalam surga, karena kecintaannya sama Al-Ikhlas. Seolah-olah Allah ingin ngasih pesan, orang ikhlas itu enggak mesti disebut-sebut, enggak suka disebut-sebut. Persis seperti tidak disebutkannya kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Tema kehidupannya ikhlas, tapi tidak disebut di situ. Makanya kalau ibu-ibu nyumbang pengajian PKK, enggak diumumin nama ibu, disebut nyumbang 20 box nasi padang, nggak usah ngambek. Ya kan kadang-kadang kayak begitu. Ada jamaah di komplek tuh marah karena kenapa? Karena sumbangan 50 saknya tidak diumumin di hadapan jamaah. Ya nggak gitu-gitu amat kan? Nah ini ikhlas ini berat. Nah orang ikhlas ini nggak ada yang bisa ngalahin ternyata. Jangankan ke orang, jin aja nggak bisa ngalahin nama orang ikhlas. Ketika Nabi Adam diturunkan, dikeluarkan daripada surga, termasuk juga dengan jinnya, iblisnya, dia mengatakan la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, nanti anak keturunan Adam akan saya tumbangkan semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas tuh nggak pernah kalah, karena nggak ada yang bisa ngalahin. Jangankan kok bangsa manusia, bangsa jin pun nggak bisa ngalahin. Mungkin terlihat secara kasat mata kalah, tapi dia menang. Kenapa? Karena dia nggak punya apa-apa, nggak punya interest apa-apa, loss aja di hatinya. Ibu ikhlasnya susah apa enggak? Yang bikin ibu tuh sebel sama bapak-bapak kalau bapak-bapak lagi ngelirik-lirik itu apa? Karena ibu ngerasa bahwa ibu itu segalanya buat bapak. Kenapa enggak ibu bilang bahwa ibu itu segalanya buat Allah? Atau Allah itu segalanya buat ibu? Susah apa mudah Pak? Bu? Susah. Nah, orang ikhlas ini ada dua tingkatan. Yang pertama disebut mukhlis, yang kedua disebut mukhlas. Dulu pimpinan kita renonya mukhlas abror ya, mukhlas abror. Lah itu tingkatan tinggi itu berarti. Bukan mukhlis tapi mukhlas. Saya ngasih gambaran gini Bu. Pak, orang mukhlis itu kira-kira kalau dia melakukan amal, dia itu berusaha untuk ikhlas sampai disembunyi-sembunyikan. Kalau orang tahu nggak jadi berbuat dia. Ayat. Bapak kalau lagi sholat Jumat kotak berjalan, itu kan ada orang yang ketika mau masukin duit itu sampai ditutupi begini supaya orang kanan kiri nggak tahu berapa yang dimasukin. Ada kan? Nah, yang kayak kalau itu tujuannya untuk menjaga keikhlasan, itu masuk level yang ikhlas yang rendah, mukhlis. Karena dia masih ngelihat orang. Kalau orang melakukan perbuatan karena orang lain disebut riya, tapi kalau orang meninggalkan perbuatan karena takut orang disebutnya syirik. Jadi kita mau melakukan kebaikan, cuman gak enak dilihat orang, akhirnya gak jadi berbuat baik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kayak gini masih bisa dikalahkan sama setan. Jangankan kok setan, sama temennya aja udah kalah dia. Di mana kalahnya? Ya nggak jadi berbuat baik gara-gara temannya kelihatan temannya. Nah, yang mukhlas itu apa? Mukhlas sudah nggak peduli dah pokoknya. Mau dilihat nggak dilihat, diumumin nggak diumumin,
ditempelin di mading, nggak ditempelin di mading, kalau dia bikin masjid mau dikasih prasasti atau enggak, udah nggak peduli, pokoknya Allah. Nah itu mukhlas. Makanya yang tidak bisa dikalahkan oleh setan itu illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin kadang masih tembang, kadang masih riya, kadang-kadang digelitik-gelitik, oh ternyata dipuji orang tuh enak juga kayaknya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, surah Kulhu itu disebutkan memiliki kedudukan separuh dari Quran, ta'dilu thulutsal Quran. Jadi keutamaan dan keistimewaan surah Al-Ikhlas ini sepertiga Quran. Makanya kalau ada santri yang nakal ditanya sama kiainya, sudah khatam belum nak? Sudah. Khatamnya dengan baca Kulhu 3 kali. Sepertiga. Jangan ditiru Pak santri nakal ini. Ya. Ya. Maksudnya apa? Ya karena kalau agama ini dibicarakan ada 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak, kan sepertiga. Karena bangunan Islam ini ada pembahasan tentang akidah, ada pembahasan tentang ibadah, ada pembahasan tentang muamalah, akhlak muamalah. Lah kalau demikian berarti kan sepertiganya udah ini. Jadi subhanallah, makanya Bapak, kalau kita ini menghayati ikhlas, itu memang kita nggak punya apa-apa, memang Allah aja intinya. Kalau Bapak Ibu itu masih baca surah Qul a'udzu birabbin nas, itu benefitnya untuk siapa? Qul a'udzu birabbin nas, saya berlindung dengan Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia. Terus ilahin nas, Tuhan manusia. Selepas itu, nah, jadi kalau kita baca surah Qul a'udzu birabbin nas, itu masih ada keakuannya. Benefitnya masih kita inginkan apa? Berupa penjagaan tadi, perlindungan tadi. Apakah salah? Enggak, kita enggak ngomongin salah benar. Ini ngomongin soal makom, kedudukan tauhid. Jadi kalau kita baca surah Qul a'udzu birabbin nas, memang kita masih punya keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk dijaga. Itu kan benefitnya berarti untuk kita. Begitu juga kalau kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, kita berlindung dari keburukan. Tapi kalau kita ini sudah membaca Qul a'udzu birabbin nas, apa yang kita inginkan? Enggak ada. Dari awal sampai akhir itu memang mentanzihkan dan mensucikan Allah. Kita enggak punya keinginan kan? Enggak ada itu doa, enggak ada di dalam Qul a'udzu birabbin nas itu. Berbeda dengan Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Makanya sering-sering ini kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Memang isinya itu Allah semua isinya itu. Nah, saya ingin kasih kisah terakhir. Ini terakhir nih insyaallah. Nabi Yusuf itu nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal mulai dijelesin, dicemburuin sama kakak-kakaknya, sampai dimasukkan ke dalam sumur, diselamatkan oleh kafilah, bukan diselamatkan tapi malah dimasukkan ke dalam dunia perbudakan, dijual, lantas kemudian dibeli, masuk ke dalam itu semua, digoda sama raja, sama istrinya Raja Mesir, melewati episode kehidupan yang Masya Allah. Kalau ibarat itu rekam jantung itu kehidupannya luar biasa itu Yusuf. Nah cuman pernah ada satu kisah di mana Yusuf itu hampir tergelincir. Ketika dia di dalam sumur, dia akan ingat Allah. Ketika digoda sama siapa? Zulaiha. Betul kan namanya Zulaiha? Kata siapa? Hah? Zulaiha atau Marlina? Kalau dalam Quran itu disebut wa mra'atul aziz.
istrinya penguasa. Yang nggak tahu namanya siapa. Namun riwayat ada yang mengatakan Zulaiha. Zulaiha itu kira-kira cantik nggak bu? Pak, cantik nggak Zulaiha tuh? Hah? Lu anaknya apa? Istrinya penguasa masa jelek? Ya cantik lah. Orang sekarang tuh perempuan jelek tuh asal dinikahin sama laki-laki kaya 3 bulan selepas nikah juga cantik. Karena skincare-nya lancar. Ya kan? Ya apalagi ini istrinya raja ya pasti cantik. Kurus ya kurus. Muda ya. Bayangan saya pasti muda. Jangankan kok raja, orang-orang biasa saja kalau mau nikah pengen cari yang jauh lebih muda. Kalau yang pertama gagal malah pengen yang kedua ya. Yang pertama nggak dapat yang lebih muda, yang kedua pengen yang lebih muda lagi kan. Nah, apalagi ini raja, semua rakyatnya berada dalam genggamannya, tinggal siapa yang saya pengenin. Maka hemat saya Zulaiha itu udah pasti cantik, cantik lah. Sehingga ketika ada laki perempuan di dalam ruang yang tidak ada siapapun kecuali laki dan perempuan, kalau jantan sama betina ini berkumpul, apa yang terjadi? Ya maka wajar kalau Yusuf itu kemudian juga tertarik, walaupun itu sudah bersuami. Sehingga dalam bahasa Qur'annya walaqad hammad bihi wa hamma biha. Itu istrinya penguasa Mesir itu tergoda, terpesona dengan Yusuf, tapi pada saat yang sama juga wa hamma biha. Yusuf pun sebetulnya juga terpesona. Jangankan yang lebih muda, orang yang muda sama yang tua juga ada. Yang cowoknya muda, yang ceweknya tua. Banyak apa ada? Ada. Yang penting kan transferannya lancar. Tetapi Allah jaga laula ar-ra'a burhana rabbi. Untungnya Yusuf tuh melihat keagungan Allah. Jadi terjaga. Hampir tergelincir ini ceritanya pada saat dia dimasukkan ke dalam apa? Dalam penjara. Kan udah lewat dong Bu, sumur kan udah kemarin-kemarin. Dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat di dalam penjara ini ada 2 orang pemuda. Wa dakhala ma'ahu al-fatayan. Masuk bersama Firaun itu 2 pemuda. Nah, 2 pemuda ini dia mimpi pada saat penjara. Mimpi yang pertama inni arani a'siru khamra. Yang kedua waqala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Nabi ini bi ta'wilihi. Wahai Yusuf, saya mimpi begini-begini. Saya ngelihat engkau orang baik, mohon ditafsirkan mimpi itu. Maka oleh Yusuf ditafsirkan. Nanti kamu akan kembali ke istana dan menuangkan apa? Menuangkan anggur arak kepada raja. Dan yang terakhir, yang kedua, nanti kamu itu akan disalib, ditaruh di atas lapangan yang besar, kamu mati, dan sebagai pertanda bahwa kamu sudah busuk, ubun-ubunmu itu dicucuk sama burung. Takwilnya Yusuf betul semuanya. Kedua anak muda itu ketika masuk ke dalam pengadilan satu persatu diputuskan oleh hakim persis seperti yang disampaikan oleh Yusuf. Yang disalib streslah dia. Jadi sudah mati sebelum dieksekusi. Namanya juga orang dikasih siksaan, udah sakit dulu dia. Sebaliknya yang akan kembali ke istana sudah senang dulu. Nah, mulanya adalah pada saat Yusuf itu, ketika orang yang akan balik ke istana itu mau keluar dipamiti, Yusuf bilang, "Uzkurni inda rabbik." Ini kan keluar masuk ke dalam istana, punya akses dong dengan orang istana, dengan tuannya. Tolong nanti ceritakan kondisi saya dengan tuanmu raja istana sana. Pasti dia ingat saya. Bagaimana enggak ingat? Karena sesungguhnya raja itu tahu yang masalah itu bukan Yusuf,
tetapi yang gatel itu adalah istrinya. Sehingga ada orang yang dimasukkan ke penjara bukan karena salah, tapi karena menjaga muruah istana. Dan itulah Yusuf. Apa cerita kalau seandainya istrinya raja dimasukkan ke penjara dan itu karena perselingkuhan? Kan mencoreng nama baik istana. Jadi tahu sebetulnya raja itu, tapi untuk menjaga marwah istana tetap adalah Yusuf yang dikorbanin. Nah, Yusuf itu punya keinginan, coba nanti sebut nama saya, pasti itu tahu. Harapannya supaya dikeluarin. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngelihat, oh ini ada noda yang enggak bener nih Yusuf nih. Dari awal kan dia udah terjaga. Ketika di dalam sumur dia zikir enggak berhenti. Ketika digoda oleh Zulaiha dia juga ingat saya, dan gara-gara ingat saya itu kemudian dia enggak mau ngikutin kemauannya Zulaiha. Lah ini udah sebentar lagi mau keluar kok malah lobby-lobby kayak begini. Ah, berarti ketawakalnya tidak betul sama Allah. Kemudian ingatkan Yusuf, hukum Yusuf, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Penjaga, pelayan, penuang anggur di istana tadi itu lupa. Lupa atau dilupain? Allah sengaja bikin dia lupa, meskipun lewat jalur setan. Mestinya kan gak mungkin lupa dong. Kenapa? Karena Yusuf berjasa bagi saya. Saya ini sudah menikmati kenikmatan sebelum betul-betul masuk istana. Saya ini di dalam penjara aja udah nikmat. Kenapa? Udah mendapatkan kabar gembira tentang kebebasan saya, dan saya akan masuk ke dalam istana. Mestinya gak mungkin tuh dia lupa. Kalau lupa ya gak tahu diri dan gak tahu terima kasih, gitu aja. Nah, problemnya Yusuf kan ngerasa berjasa. Karena ngerasa berjasa sebagai imbal balik tolong nanti. Itu kan kalau bahasa sekarang apa? Lobby ya. Lobby. Ini Buya Hefinal yang tahu bab-bab gini. Ini kalau bahasa sekarang kan begitu. Mau nanti diingatkan pimpinan, kan begitu. Oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum falabitha fis sijni bid'a sinin. Gara-gara ketawakalan yang tidak 100%, gara-gara ketauhidan yang ternoda itulah Yusuf kemudian tetap di dalam penjara dalam beberapa tahun. Bid'a sinin berapa tadi? Bid'a itu berapa? 3 sampai 5. Kayaknya tadi nggak ngomong 5 deh. 3 sampai 9. Berapa tahun? Ya nggak tahu. Pokoknya ya mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Ulama mengatakan boleh jadi kalau seandainya Yusuf tidak mencoba lobby-lobby intrik kayak begini, kemungkinan pada tahun itu juga bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu sebetulnya buah daripada kesempurnaan ubudiyah itu manis. Cuman seringkali itu memang berat untuk kita lakuin. Makanya ada orang ngomong tuh, saya itu sejak nggak menggunakan otak, hidup saya kok sepertinya lebih tenang. Semakin saya ini mikir bahwa hidup harus begini-begini, semakin nggak jelas. Udahlah ya Allah, engkau urus aja lah hidup saya. Ya tapi nggak gitu juga ya, tetap harus mengupayakan sampai maksimal, nanti Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Terima kasih. Ada beberapa yang saya skip karena memang waktunya kayaknya nggak cukup. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.